Maksudnya tata kelola untuk mengkomunikasikan bahwa program ini bagus, program ini punya cerita yang baik, ini kurang dengan biaya yang sebesar itu. Nah, balik lagi ke soal dapur khusus tadi. Jadi sekarang Pak Haji Munjain ya, itu masih terus menagih uang itu. Belum ada kejelasan kapan akan di Pak Haji Munjain gini prinsipnya. Kemarin saya tanya lagi nih Mas sama beliau. Pak Haji, kalau seandainya ini tidak menemui hasil gimana? Saya bilang gitu. Perjuangan kita. Ya berarti kan ada langkah-langkah, kan ada produk tata usaha negara kan. Dia bilang gini sama saya, Habib katanya, Pak Yasdi katanya, bisa nggak usahain? Saya mau ikhlas aja. Saya kaget kan, dia bilang mau ikhlas, dia pengusaha nih. Dari berapa nilainya? 200 miliar. Wow. Saya mau ikhlas aja. Terus gimana maksudnya? Cuman maksudnya, saya mau sumbangan saya ini yang terima Bapak Presiden. Karena saya tertarik mau invest di sini karena ada Pak Prabowo di situ. Itu doang dia bilang sama saya. Kalaupun nggak ada yang mau perhatiin, nggak apa-apa, saya sumbang deh katanya. Cuman bisa nggak yang terimanya, saya minta tanda terimanya jadi dari Pak Presiden. Jadi kalau saya mati nanti katanya, anak keturunan saya tuh bisa lihat tuh program Pak Presiden entah nih existing, dia ikut nyumbang nih. Ikut ya. Gitu. amal jariah. Amal jariah. Berarti kan ini orang sebetulnya punya patriotisme yang tinggi. Ya. Terus kalau bicara dari bisnis, Mas, dia bilang itu nggak begitu menggiurkan kok. Cuman karena posisinya ini ada nilai sosial. Terus kalau 97 dapur, ini kan haji, aku tanya. Terus kenapa sih Pak Haji? Dia bilang, Pak, Mas Yasdi katanya, coba deh hitung deh, 97 dapur. Ini cuma memang rada ke urusan ke spiritual, dia bilang. Kalau satu dapur ada 3.000 orang, kalau ada 97 dapur, berarti kira-kira ada berapa puluh ribu tuh. Ada berapa ratus ribu tuh. Anak Indonesia yang saya kasih makan wasilahnya lewat dapur saya. Terus Mas Yasdi bisa bayangin nggak? Itu ada berapa kalimat bismillah dan alhamdulillahnya penerima manfaat tuh. Amalnya nggak berhenti-berhenti ya. Ya kan? Terus Mas Yasdi bisa pikirin nggak? Saya nggak kepikir tuh kalau ada orang yang punya dapur, terus masih nyolong di dapur, mengkhianati kalimat bismillah dan alhamdulillahnya penerima manfaat. Sebenarnya orang-orang yang bekerja benar-benar itu banyak banget, Mas Rizky, Mbak Zila itu banyak banget di Indonesia yang mereka bekerja di dapur memang semangatnya tuh memang benar-benar mau ngasih makan, ngasih yang terbaik. Cuman kan di kita fair aja kita bicara. Jadi yang jeleknya satu, jadi imbasnya kemana-mana gitu. Oknum kan selalu ada kan di dalam setiap perjalanan kan. Yang joget-joget di dapur lah. Gitu. Benar. Tapi Mas Yasdi, ini balik lagi ke dapur khusus. Itu berarti sekarang dapur khusus itu jadi salah satu percontohan untuk dapur-dapur berikutnya. Kalau secara desain, gambar, layout iya. Desain, gambar, layout kan ada layoutnya kan. Misalkan buat tempat pemorsian, masak ya iya. Dapur khusus itu jadi pilot project. Yang layoutnya dipakai kan pada akhirnya di semua dapur. Kan kalau dulu gini Mas, nih ya, cerita nih ya, sekedar. Jadi kalau dulu orang mau bangun dapur itu dibilang orang gila. Itu di November, Desember, Januari 2024 ke 2025 itu dibilang orang gila, Mas. Investasinya berapa? 2 miliar? Iya, 2 miliar lah. 1 sampai 2 miliar habis. Ya kenapa dibilang orang gila? Lu ngebangun dapur suruh pemerintah katanya. Petunjuk teknis belum ada, ini belum ada, aturan belum jelas, badan baru. Coba bayangin. Kalau bukan orang gila yang bangun. Siapa yang mau ngeluarin duit di situ? Tapi kalau misalnya memang nggak ada, tadi Bang Yasdi menjelaskan, Pak Haji bilang sebenarnya dari sisi bisnis nggak ada hitung-hitungannya. Tapi kalau misalnya lihat banyak juga investor yang main di MBG ini gitu ya, bikin dapur apa sih? Aku bukan bilang nggak ada untungnya, maksudnya, tapi kurang menarik dari sisi bisnis. Iya, maksudnya tidak semenguntungkan bisnis-bisnis yang lain ibaratnya gitu. Berarti intinya masih ada keuntungan lah. Kalau misalnya cari keuntungan berarti investor ini keuntungannya itu dari apa sih dari MBG ini? Ada kepuasan sendiri sih Mas. Saya ngobrol loh, banyak ada yang kan dia cuma ngebangun aja. Apa sih enak katanya, gue nggak pernah punya satu kerjaan kegiatan bisnis yang itu berhubungan sama orang-orang. Terus gini loh Mas, di relawan ya, saya cerita relawan ya. Saya suka sedih kalau lihat relawan itu. Walaupun dengan apa ya, dengan dibentur-benturkan sama guru honorer yang nggak relate itu barang sebenarnya. Itu relawan itu datang ke dapur dengan cerita kesedihannya masing-masing kok. Dan mereka kan rata-rata kan ekonomi bener-bener
di bawah banget. Boy. Sangat di bawah. Meskipun juga ada yang mengeruk keuntungan di situ ya. Oh banyak, Iya kan? Iya, makanya kan kalau di konten-konten saya kan jelas para maling dan copet-copet di dapur hati-hati gitu kan. Ya copetnya banyak mas. Contoh gini, ada nggak copetnya? Ada. Jadi kalau misalkan penerima manfaat ada 3.000, terus makanan itu 10.000, jatah belanjanya dicopet sama dia 3.000, jadi 7.000. Itulah yang kita saksikan, makanannya jelek, tempenya setipis apa ATM. Ya, itulah yang kita lihat yang disebut copet-copet di dapur itu. Lele sashimi ya. Levelisasi katanya. Laporannya Pak Dadan kan lele 1, Pak Prabowo tercengang kan. Bener nih satu, ternyata kan dibagi-bagi, dipotong. Nah itulah yang dibilang apa sih namanya ya? Kalau mitranya bener, tergantung ini sih pengawasannya. Tergantung. Pengawasannya. Kalau pengawasannya bagus ini program. Nah, Mas Yazdi kan sudah mengawasi bagaimana kinerjanya MBG dan BGN, ya kan? Tidak berjalannya tata kelola itu di mana sih gitu loh? Yang kemudian ini jadi banyak orang tuh kalau lihat beberapa kasus di MBG itu jadi orang tuh kesel gitu. Karena para pemimpin BGN-nya bekerja superhero bukan super tim. Superhero. Maksudnya superhero itu apa? Iya kalau di zaman dulu nih, yang pada ketangkep, jadi yang kerja itu kayak cuman Pak Dadan sama Pak Sony Sonjaya saja. Jadi Pak Dadan sebagai kepala BGN gagal dia mengorkestrasi para bawahannya gitu untuk bekerja baik. Jadi tidak bekerja teamwork gitu. Yes, itu pasti. Super tim, superhero. Indikatornya apa itu? Indikatornya gampang. Contoh, saya mengirim surat 4 kali loh. Ini berarti surat yang keempat. Masa sekelas badan, sekelas kementerian nggak bisa balas surat? Berarti kan kacau. Dulu lagi saya pernah protes waktu kami pertama kali aksi, ya kan? Kami protes, kami preskon di depan itu. Saya bilang tanda terimanya mana? Capnya mana? Nggak ada cap. Sekelas kementerian nggak punya cap. Apa saya harus datang dulu ke tempat percetakan untuk ngecap? Jadi hal-hal yang paling kecil yang harusnya itu ada dalam sisi administrasi itu harusnya bisa jalan. Itu rusak. Dan ini nggak ada? Nggak ada. Dengan anggaran sebesar itu. Dan sefantastis itu ya. Makanya saya sebelum kemudian Pak Prabowo mereshuffle, kami menyuruhkan evaluasi nasional tentang BGN. Kami sayang sama program ini karena banyak banget mas yang terbantu. Kalau di SPPG clear mas ya. Walaupun nanti ada persoalan-persoalan tuh, polemik-polemik tuh. Contoh misalkan kayak SPPG-nya dagang. Kan nggak boleh tuh, jadi dia ikut bisnis di situ. Nah tinggal sih sebetulnya integrasi terkait dengan pengawasan yang bagus. Dan BGN harus melibatkan teman-teman non-pemerintah untuk sama-sama mengawasi. Berikutnya soal ini mas, kan pengalaman ke daerah-daerah untuk memantau bagaimana MBG ini bisa berjalan dengan lancar atau enggak. Bagaimana respon dari pemerintah daerah? Nah ini yang penting. Ini yang udah jadi pembahasan saya berkali-kali tentang BGN. Jadi harusnya pemerintah mampu mengintervensi daerah. Jadi BGN ini kan kayak kucuran air hujan mas. Nah daerah itu harus menyiapkan wadah yang cukup bagus. Nah yang kurang hari ini daerah dia karena nggak merasa uang itu masuk ke kas daerah, ya kan dia jadi udah cuek aja. Harusnya daerah mengintervensi. Kalau mengintervensi, impact pertumbuhan ekonomi pasti besar. Contoh, ini anggaran satu dapur rata-rata 1 miliar per bulan. Kalau di satu daerah, contoh Kabupaten Sukabumi itu di atas 200 dapur, 230 atau 260 dapur. Berarti ada uang yang akan berputar di daerah Kabupaten Sukabumi 260 miliar per bulan. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk belanja langsung. Apa yang dibelanjakan? Sayur, mayur, dan lain sebagainya. Yang perlu dipersiapkan apa? Sarana, prasarana pengadaan untuk mensupport ke dapur. Nah, bagaimana caranya? Pemerintah daerah membuat perda untuk menyambut peraturan BGN itu melalui peraturan pemerintah. Dia sambut itu dengan perdanya. Tekan itu pengusaha dapur. Gampang kok buat bupati kalau dia mau ya. Panggil, lu belanja di sini. Belanja di sini, dia tekan intervensi, kemudian lahan-lahan yang kosong dan lain sebagainya, apa nih kebutuhannya? Misalnya kebutuhannya komoditi A, ya sudah langsung buatkan tuh kelompok taninya dan lain sebagainya, support, injek, harganya bisa langsung dari sini direct, nggak perlu melalui lagi
tengkulak. Tumbuh nggak ekonomi? Tumbuh pasti. Asal pemerintah daerah mau intervensi. Kuncinya itu doang. Loh, bukan memang harusnya seperti itu ya, Bang? Nggak jalan, Mbak. Contoh gini, Kabupaten Sukabumi, nggak usah tanahnya terluas sejauh Bali. Pisang ngambil di Lampung. Masa Sukabumi nggak bisa nggak bisa nanam pisang? Kan gitu. Ini kan hal-hal yang sederhana loh maksudnya. Terus buah-buah yang lain misalnya gitu kan. Atau kebutuhan yang lain. Itu bisa diintegrasi sebetulnya di daerah. Gitu. Nah ini yang daerah kurang mengintervensi program Bapak Presiden. Padahal bukannya kita banyak info kepala daerah, banyak yang punya dapur ya? Kalau itu puluhan dapur. Kalau itu Bu Nanik SDN yang tahu. Makanya sebenarnya gini Mas, ini kan kita bicaranya momen bersih-bersih dong. Saya sama sekali tidak anti mau partai punya dapur, nggak anti saya. Mau pejabat punya dapur, oke, setuju saya. Karena ini program mulia kok. Siapapun yang mau terlibat silahkan. Saya suka, bahkan saya pengen waktu Raffi Ahmad rame katanya 1000 dapur, itu saya sedih. Dia nolak, saya nggak ikutan dapur. Harusnya Raffi Ahmad jadi contoh, bujuk sama Pak Presiden, bikin dapur dia. Kan itu informasi gratis jadinya. Dia punya dapur, dia konten-konten di situ, jadi punya impact positif kan. Gitu. Nah maksudnya tata kelola untuk mengkomunikasikan bahwa program ini bagus, program ini punya cerita yang baik, ini kurang dengan biaya yang sebesar itu.